ngomong fakta pengobatan sakit kritis, teman-teman. Ini anggap aja ada Bapak Fulan ya, usia 45 sedang dalam masa puncak karirnya. Bapak Fulan terdiagnosa kanker, tadi kita sama-sama tahu ya, begitu banyak orang yang kena sakit kanker. Nah, ketika Bapak Fulan terdiagnosa kanker, maka menurut Info Sehat FKUI, atau mungkin teman-teman udah sering dengar ya, kalau kena sakit kritis survival rate-nya 5 tahun. Makanya kan kalau namanya sakit kritis, santunannya minimal harus 5 tahun pengeluaran atau penghasilan. Survival rate pasien cancer adalah 5 tahun berdasarkan stadiumnya. Pasien mesti menjalani pengobatan secara terus-menerus. Nah, ketika si pasien itu harus menjalani pemulihan, pengobatan selama 5 tahun. Nah, kita harus tahu juga dasar peraturan tenaga kerja. Ternyata perusahaan itu boleh mem-PHK tenaga kerjanya itu setelah kalau mereka tidak bisa bekerja lebih dari 12 bulan. Teman-teman, saya sharing sedikit ya. Di satu perusahaan, saya nggak usah sebutkan perusahaannya, saya mempunyai teman saya itu kena meningitis dan dia qadarullah di ICU, dan di ICU itu saya ingat banget sampai ke waktu saya masih bekerja dulu, tapi bukan di perusahaan itu. Jadi saya ada sahabat saya, jadi dia itu masuk ke ICU 2-3 bulan di ICU karena meningitis. Teman-teman tahu nggak, dari perusahaannya itu mendatangi orang tuanya untuk tanda tangan surat bahwa istilahnya pemutusan hubungan kerja. Itu belum sampai 12 bulan. Karena perusahaan itu kan pastinya mencari orang-orang produktif, dan ternyata kalau peraturan tenaga kerja sih perusahaan dapat melakukan PHK jika tidak dapat bekerja lebih dari 12 bulan. Nah, kalau kita 12 bulan udah kena PHK, sedangkan survival period 5 tahun, berarti apa yang terjadi dengan 4 tahun lagi? Nah, pada tahap ini biasanya penderita bisa saja menjadi depresi karena kehilangan penghasilan dan merasa tak berdaya menjalani sakitnya. Jadi kalau terkena ya orang-orang yang pada fase ini, saya ada beberapa nasabah, klien yang sudah cuci darah, kena jantung. Mereka itu kadang-kadang, maaf ya, bilang, kenapa sih saya kena ini? Saya tuh kok ngerepotin istri, ngerepotin anak. Saya udah nggak sanggup gitu. Jadi biasanya penderita pada saat ini menjadi depresi, dan hal itu akan berpengaruh pada keluarganya. Selain emosi, dampak emosional tentunya akan kena dampak finansial. Kalau kita bicara masalah, ini berarti akan berimpact kalau yang kena sakit kritis pencari nafkah utama. Saya kasih satu story ya, ketika saya masih bekerja di perusahaan lama. Waktu itu saya jadi relationship manager yang tugas saya mencairkan kredit miliaran ke pengusaha-pengusaha. Jadi waktu itu ada salah satu pengusaha yang saya tangani, tiba-tiba kreditnya itu dia nggak bayar. Padahal biasanya lancar gitu kan, tiba-tiba dia itu nggak bayar sebulan 2 bulan. Nah, pas 2 bulan itu saya hubungi, dulu waktu saya masih di perusahaan lama kan masih zaman BBM tuh sama SMS yang belum ada WhatsApp kan. Dia bilang, saya lagi di Singapura, Bu Artin, temenin istri saya yang kena kanker mamai stadium akhir gitu kan. Saya bilang, Bu, Ibu silakan hubungi tangan kanan saya, beliau sepupu saya, mungkin dia lupa setor. Udah, tapi 4 bulan beliau di sana itu tidak ada pembayaran kreditnya. Nah, begitu 5 bulan, tiba-tiba beliau datang ke kantor saya waktu itu, dan dia bilang, Bu, boleh nggak saya minta waktu bayar? Dia bilang. Teman-teman tahu nggak? Ketika dia fokus mendampingi istrinya ke Singapura, 4 bulan di sana, dia menyerahkan perusahaannya itu sama orang yang menurut dia percaya, karena mendampingi dia sepupu loh, dari merintis perusahaan dia gitu kan. Begitu dia datang, buka gudang, itu gudang sudah nggak ada stok barang. Terus banyak tagihan-tagihan dari suppliernya, dari distributornya itu yang tidak terbayar. Dan kan kalau di kredit itu ada yang namanya kredit modal kerja, itu kan ada plafon ya. Plafonnya habis dibawa lari saudara sepupunya. Jadi kalau orang bilang ini akan berimpact cuman hanya kalau yang kena pencari nafkah, tidak.
Ketika ada satu orang yang terkena sakit kritis, semuanya akan terkena dampak, entah itu emosional, entah itu finansial, termasuk nasabah saya, klien saya yang kena kanker nasofaring di stadium 3. Orang tuanya, ayahnya itu kerja di luar negeri. Dia sampai pulang ke Indonesia buat mendampingi anaknya. Teman-teman, kalau kena kanker stadium 3B, itu bayangan orang tuanya ini, maaf ya, ke stadium 4 itu sudah deket banget dan bisa saja dia meninggal dunia. Jadi orang tuanya, ini ayahnya pulang dari luar negeri, mendampingi selama 6 bulan dan tidak bekerja. Dan jadi kalau misalnya kita berpikir, oh ini nanti jualnya ke pencari nafkah utama aja, teman-teman yuk, PCA itu bisa dijual dari usia 6 tahun. Jadi kita itu harus buka pemikirannya itu, ini berlaku buat siapa. Justru makin muda, makin murah. Kita udah jagain anak-anak kita. Jadi teman-teman yuk kita buka mindset kita. Jangan berpikir ini hanya berpengaruh sama pencari nafkah utama saja gitu ya. Jadi ini berpengaruh siapapun yang kena pesakit kritis di sebuah keluarga akan berpengaruh.